Pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter. Dan tentunya bagi Anda di rumah yang ingin nelfon ke sini, boleh langsung ke 0215155111 karena tema kita malam hari ini adalah tentang liburan, yaitu liburan untuk kesehatan dan juga untuk jiwa. Nah, sudah ada Dokter Diana dan juga Helena di sini. Oke, Dokter Diana, pernah nggak mendapatkan pasien ya dengan stresnya itu akhirnya Dokter Helena mengatakan kamu liburan, Dokter Diana menganjurkan udah deh kamu berlibur aja. Sering nggak dapat pasien seperti itu? Biasanya mereka datang itu tidak secara langsung mengatakan, waduh saya stres dok karena pekerjaan. Biasanya mereka datang itu dengan keluhan-keluhan problem emosional, mental emosional. Seperti apa dok? Seperti misalkan mereka merasa, kok akhir-akhir ini saya merasa cepat tersinggung, sensi, gitu loh. Terus cepat emosi, konsentrasi nggak ada, terus kesulitan tidur, lebih banyak kesulitan tidur. Nah itu kan berarti termasuk kategori stres. Nah sebenarnya kategori stres itu ada pembagiannya nggak dok? Iya, dan kapan seseorang itu membutuhkan bantuan seorang psikiater? Stres itu tidak selalu negatif, ya. Ada juga stres yang positif. Contohnya misalkan ketika kita mendapatkan jabatan atau kelulusan, itu kan juga suatu stres bagi kita sendiri. Tetapi itu stres positif yang akhirnya membuat kita menjadi happy, ya. Tetapi kita ada respon tubuh kita. Seperti ada reaksi respon tubuh seperti apa tuh? Iya, seperti pada kebanyakan stres itu. Ketika kita mengalami stres, baik itu stres negatif maupun stres positif, itu selalu pasti akan terjadi pelepasan hormon stres dari otak kita. Itu termasuk kalau deg-degan juga gitu. Iya. Kamu kalau misalnya Helena, kalau misalnya kamu manggung gitu, gimana rasanya? Demam panggung atau gimana nggak? Aduh, enggak dok. Kalau aku udah lihat panggung itu udah pacar aku. My stage. Terasa aku udah memiliki stage itu. Dokter Diana, Dokter Diana, kira-kira apa sih yang terjadi kalau seseorang itu nggak pernah berlibur? Jadi dia tuh cuman kerja, kan ada, gue sih pengen jadi pegawai teladan, gue nggak mau berlibur, gue nggak mau ambil cuti. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada mereka? Ya, pastinya sih mereka itu pada kondisi yang monoton, hidupnya tidak variatif, ya. Akhirnya juga mereka tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, ya kan? Sangat dibutuhkan pengalaman-pengalaman baru untuk perkembangan jiwa dan otak kita sendiri, gitu loh, ya. Dengan pengalaman baru itu kan pasti wawasan kita semakin luas, kemudian itu juga akan memberikan kepuasan terhadap diri sendiri, seperti itu. Dan sebelum kita membedah lebih dalam lagi tentang si liburan ini yang efeknya itu sangat bagus juga untuk kesehatan dan juga jiwa kita, saya mau tanya juga tingkat stres orang di perkotaan dengan orang di luar perkotaan itu kan pasti, contohnya pedesaan itu pastinya berbeda. Ada orang yang bilang, aduh, baru ngadepin permasalahan gitu, aduh gue stres banget nih gitu. Sebenarnya yang maksud dengan stres itu apa sih dok? Stres itu sebetulnya respon normal dari si tubuh untuk menghadapi sesuatu yang tidak nyaman bagi tubuh. Ya kan? Segala sesuatu yang tidak nyaman itu dikategorikan stres. Iya. Stresor, itu stresor. Stresor, faktor-faktor hal-hal yang membuat kita stres itu disebut stresor. Contohnya stresor itu ya kesulitan ekonomi pada orang-orang yang memang seperti itu. Kalau di perkotaan mungkin jenis stresornya berbeda ya, mungkin dengan kemacetan, kemudian ketidaknyamanan, ya. Ketidakpastian, ya. Jadi ini aku mau nanya, kita kan di Jakarta nih kalau mau kita liburan kan bayarannya juga mahal, mesti masuk ke bangsanya, ke tempat-tempat mesti bayar. Kalau kita jalan-jalan di mall nih bisa ngurangin ke stres nggak sih? Termasuk kategori liburan nggak kayak gitu? Kalau kita jalan-jalan, tapi kan ada juga loh orang nggak belanja apa-apa, cuma ngeliatin orang jalan-jalan, cuma makan gitu, itu bisa nggak mengurangi tingkat stres khususnya buat mereka yang di perkotaan? Betul. Karena intinya bahwa liburan itu adalah memanfaatkan waktu-waktu luang, ya, waktu lowong pada saat liburan itu dengan aktivitas yang menyenangkan. Dengan jalan-jalan ke mall itu juga kan suatu aktivitas yang menyenangkan. Jadi dengan menyenangkan seperti itu, jadi otak juga bisa, katanya orang kalau senang, happy, itu otomatis
ada zat kimia di otak yang namanya endorfin itu keluar. Dan endorfin itu dipicu oleh keadaan-keadaan yang menyenangkan gitu. Dan hormon endorfin itu sendiri membuat orang itu happy gitu loh. Helena seperti itu juga, jalan-jalan. Apa salah satu cara yang paling gampang dari Helena sendiri? Mau tanya nih sama dokter. Aku kan setiap bulan itu selalu ada panggilan nyanyi ke daerah-daerah. Misalkan kalau misalkan di Papua ke Raja Ampatnya, terus di mana ke Sulawesi ke Pulau Buton, apa kan itu selalu lihat yang pegunungan, terus kalau enggak pantai gitu. Itu selalu aku seneng dengan suasana itu. Tapi kok kalau sehabis itu aku happy, pas aku penyanyi itu aku happy, aku seneng. Habis itu kulinernya lah, apanya. Nah, tapi setelah datang di Jakarta, kerasanya itu badannya capek, terus nggak fokus. Itu apakah itu stres, Dok? Iya, itu termasuk stres. Itu reaksi dari stres ya. Oh gitu. Jadi ketika mengalami reaksi di tubuh seperti capek itu artinya tingkat stresnya sudah cukup tinggi. Cukup tinggi. Kok bisa stres, kan dapat duit? Enggak dong, nggak, rasanya tuh badannya capek, lelah, pengennya tiduran gitu. Apakah itu stres atau bukan gitu? Apa karena kondisi tubuhnya aja yang mungkin lagi juga kurang fit Tapi terkait dengan stres ini kayak menarik banget. Sebenarnya apa sih yang terjadi pada saat orang dikategorikan stres? Kalau dia sudah mengalami stres, yang terjadi pada di dalam tubuh kita tuh apa saja reaksi-reaksinya? Ya, reaksi-reaksinya ya ketika stres terjadi, otomatis otak itu mengeluarkan hormon stres. Ada 3 hormon stres, yaitu adrenalin, ya, ada yang disebut adrenalin, ada yang disebut noradrenalin, dan yang satunya lagi namanya kortisol. Kortisol itu adalah hormon stres yang kronis. Jadi ketika stres itu kronis, akan timbul akan mengeluarkan otak mengeluarkan kortisol, dan kortisol itu ketika meningkat kadarnya akan masuk ke peredaran darah, dan itu yang akan menyebabkan reaksi tubuh ya, dan itu yang bisa menjelaskan kenapa orang-orang stres itu bisa terjadi insomnia. Oh iya, terkait dengan insomnia. Sebenarnya tipe-tipe orang seperti apa sih yang mudah stres itu? Kok ada orang biarpun nggak punya duit tetap aja dia happy. Tapi ada orang yang udah punya duit banyak, kurang sedikit dibandingin sama tetangganya aja udah stresnya banyak gitu. Iya, stresnya berbeda-beda. Jadi ditahan dulu dokter jawabannya. Iya benar, bagus banget nih pertanyaan Dokter Boyke. Tapi tentunya Dokter Diana akan menjawab pertanyaan dari Dokter Boyke sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Yes.